Halo mates, balik lagi di On Air Lo bareng aku Salwa. Dan kali ini aku udah kedatangan tamu keren yang abis menorehkan prestasi luar biasa di kancah internasional. Boleh kenalin diri dulu nih Kak? Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan, nama aku Diah Anggra Erinur Kalisa atau bisa dipanggil Diah, dan aku merupakan mahasiswa FH UNER angkatan 2022. 2022. Oke Kak, gimana kabarnya Kak Diah hari ini? Alhamdulillah baik banget. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah, agak radang tapi kita harus tetap semangat ya Kak ya. Semangat, biasanya. Pasti teman-teman penasaran kan ya, apa aja sih prestasi yang telah ditorehkan oleh Kak Diah ini. Kita langsung aja ulik ya teman-teman ya. Nah Kak Diah boleh gak sih dijelasin singkat kemarin itu Kak Diah habis mengikuti kompetisi apa dan diselenggarakannya itu di mana? Oke, jadi terkait dengan kompetisi dan juga diselenggarakan di mana ya. Jadi kemarin itu kebetulan aku habis ikut namanya lomba Global Youth Innovation Summit atau GYIS yang ke-6. Nah, itu diadakan oleh Pemuda Mendunia namanya. Pemuda Mendunia itu seperti enterprise di bidang pendidikan, tapi dia di sini juga bekerja sama dengan University Malaya dan juga International Islamic University Malaysia. Nah, jadi lombanya itu diadakan di Singapura dan Malaysia pada 14 sampai 17 April kemarin, Salwa. Wah, baru banget ya Kak ya berarti. Baru banget. Dan alhamdulillah kemarin dari lombanya itu aku mendapatkan 3 sebenarnya untuk tim. Yang pertama itu first place best SDGs project presentation. Lalu yang kedua itu first place juga best delegate, itu atas aku pribadi. Dan juga sebenarnya itu temanku, tapi kita satu tim itu first place most creative delegate gitu. Wow, jadi berarti dari terlepas dari tim kayak outstandingnya tadi tetap muncul ya. Alhamdulillah ya, sepertinya. Kalau boleh tahu nih Kak, proyeknya kemarin apa sih? Nah, ya itu menarik sih karena kita kan sebenarnya bahas tentang SDGs ya. Nah, tapi di sini aku mengaitkannya tentang hukum gitu. Jadi aku kemarin itu bersama temanku kita menginisiasi sebuah pembaruan di bidang hukum lingkungan dan hukum investasi dengan judul Green Carbon Investment System atau GCIS. Nah, jadi GCIS ini akan menjadi instrumen yang digunakan untuk bisa menyelaraskan hukum investasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 dengan karbon. Jadi kita merasa bahwa selama ini pemeriksaan tentang karbon di bidang investasi itu masih kurang. Jadi dengan adanya GCIS ini itu akan juga memberikan kepastian hukum kepada investor yang mau investasi ke Indonesia, yang harus mematuhi tentang karbon ini supaya lingkungan di Indonesia tetap terjaga. Seperti itu. Wah, rumit banget dan kayak bener-bener aku merasa kalau proyek ini membutuhkan orang-orang yang inovatif gitu ya Kak ya. Fun fact, ini kemarin tuh kita macam-macam loh orangnya. Jadi ada yang dari kelas 8 SMP, ada yang SMA, dan ada yang kuliah, ada yang kerja, ada yang dosen bahkan. Kalau timnya Kak Dia sendiri ini gimana? Kita itu berenam sebenarnya. Kita berenam. Jadi ada satu dari kelas 8 SMP, terus 2 itu SMA, lalu aku sendiri yang kuliah sebagai leader juga. Dan yang selanjutnya itu ada yang dia baru aja graduate dan dia udah kerja sama yang satunya dosen di Papua gitu. Jadi bener-bener kita online kayak unity in diversity gitu ya. Actually, bener banget gitu. Nah, maksudnya ke SDGs point apa tuh Kak proyeknya itu tadi? Kemarin tuh kita banyak ya. Tentu kita fokus ke climate change juga. Habis itu juga ke SDGs yang tentang ekonomi tentu aja, dan juga renewable energy. Jadi kita kemarin tuh kalau nggak salah bawa sekitar 7 SDGs yang relevan. Dan itu juga mungkin menjadi poin kenapa proyek kita itu bisa juara, karena kita menggabungkan banyak sekali SDGs di dalam satu inovasi gitu. Oke. Berarti tapi kelompok itu berangkatnya dari mana Kak? Berangkatnya ini maksudnya gimana? Maksudnya kayak pembentukan tim ini emang dari projectnya, maksudnya eventnya atau gimana? Jadi sebenarnya fun fact, aku itu di lomba ini itu fully funded alias fully funded itu waktu itu aku tuh diseleksi dari sekitar 200-an pendaftar. Nah, habis itu diambil 2 aja dan aku salah satunya. Masya Allah. Nah, setelah itu kita diplot. Jadi semua yang daftar lomba ini itu mereka diplot dan akhirnya dikelompokkan sesuai dengan dia minatnya apa. Dan kebetulan aku ngisi minatku lingkungan, environment gitu. Nah, kita dikelompokkan dengan yang mereka suka juga sama environment dan juga
kepilih lah ini namanya Ziko Squad timku. Oke. Timku namanya Ziko Squad dan akhirnya kita berangkat dengan tema lingkungan dengan inovasi JCIS itu gitu. Okay. Ziko tuh apa? Ada maknanya atau random aja Kak? Ada. Ada. Okay. Ziko Squad itu Zenith Eco. Zenith itu kayak intinya yang tertinggi. Jadi terus Eco kan kayak lingkungan gitu. Jadi kita pengen tahta lingkungan kita di tempat yang tertinggi. Dengan oleh karena itu squad kan kayak tim ya. Tim yang menginginkan lingkungan dengan keadaan tertinggi itu yang bersih dan sesuai dengan standar lingkungan pada dasarnya. Tapi dari Zenithnya sendiri udah membuktikan kalau timnya jadi tertinggi juga, jadi outstanding juga ya. Jadi harus digunakan lagi. Iya harus digunakan ya itu. Bagus. Prinsip. Terus ada nggak sih tantangan yang dirasakan gitu selama menjalankan kompetisinya? Banyak, apalagi kan karena ini online. Kita penyisihan. Waktu persiapannya. Terus belum lagi ada yang adik-adik SMP, SMA gitu. Karena jujur ide kita ini kan cukup rumit ya. Kayak karbon, terus carbon tax, terus tentang investasi. Bahkan yang SMA pun juga kayak masih ini apa gitu. Kuliah aja masih kayak bentar-bentar ini udah bener nggak ya instrumen hukumnya, ini udah cocok nggak? Mungkin tantangannya di situ. Jadi aku bisa mengkategorikan bahwa tantangannya itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa berkoordinasi dengan tim dan mereka paham ide yang mau kita bawain itu apa gitu. Lalu yang kedua mungkin dinamika ya, karena kadang Kak sebentar ya aku masih UTS, sebentar aku masih ada ulangan gitu. Sedangkan kita sebagai anak kuliah kayak nggak apa-apa aku juga masih kerjain skripsi gitu. Jadi mungkin di situ sih tantangannya. Oke. Jadi tapi harus saling memahami juga ya, cara memahami satu sama lainnya juga karena tim. Oke. Terus nih dari Project Kadia ini impactnya untuk mahasiswa hukum tuh apa aja nih kira-kira? Oke. Jadi ini kemarin waktu kita mau berangkat ke Malaysia, kebetulan salah satu ibu dari peserta kita itu dia tuh orang kementerian. Nah terus dia itu ibunya ini vokal banget nih tentang ide kita, sampai akhirnya kita itu dapat pujian dari sekretaris negara. Katanya ini idenya bagus banget. Sampai merinding loh Kak, jujur. Serius, kita juga kaget loh kok tiba-tiba sekretaris itu bisa tahu gitu. Iya. Terus akhirnya ternyata disampaikan sama ibunya ini. Nah itu membuat saya khususnya sebagai mahasiswa hukum itu pengen ngelanjutin ide ini tuh sebagai ide yang mateng gitu. Karena sebenarnya kan ide ini awalnya juga aku kolaborasiin dengan salah satu dosen di FH Unair yaitu Bu Jani. Nah jadi kayak saya sama Bu Jani itu udah janjian nanti mungkin habis dia pulang dari Malaysia kita nulis yuk tentang ini gitu. Oh iya Bu, nggak apa-apa Bu, saya setuju juga kalau misalnya mau nulis gitu. Nah mungkin itu sih kayak aku pengen kamu lebih mateng tentang lingkungan ini, karena emang dari dulu biasanya proyekku tuh lingkungan gitu. Jadi jadi emang dimatengin terus dan emang ngerasa passion gitu ya di lingkungan. Gitu. Jadi mungkin selanjutnya mau lebih dalamin di bidang paper dan mungkin jadi tulisan gitu sih. Terus kira-kira Kak Dia ada nggak sih pesan buat teman-teman? Karena kan menurut pasti teman-teman tuh merasa kalau misalnya SDGs tuh apa ya, di hukum tuh kayak agak sulit gitu kan mengimplementasikannya gitu. Ada nggak sih kira-kira Kak Dia pesan untuk teman-teman? Oke, menurutku pertama karena kita kuliah di hukum itu menjadikan kita lebih mudah untuk bisa masuk ke dalam lingkup SDGs teman-teman. Jadi bukan berarti karena kita hukum, gak ada sih di SDGs. Malah peran utama dari seorang juris itu adalah menentukan apakah pilar-pilar SDGs sudah ada di dalam setiap instrumen hukum yang ada. Dan mungkin itu sih pesan bagi teman-teman hukum di sini, bahwa apapun yang kalian lakukan jangan lupa untuk bisa menerapkan prinsip SDGs ke dalamnya. Ataupun mungkin bagi teman-teman yang belum pernah ikut lomba project SDGs gitu, perlu dicoba deh karena ternyata seru banget. Dikit-dikit kita hubungin sama hukum dan itu udah kayak sebuah inovasi kayak gitu. Jadi aku jarang sih lihat teman-teman kayak lomba project kayak gini kan. SDGs mungkin gitu ini ya. saatnya sih kayak out of the box gitu gak sih Kak? Iya bener banget. Teman-teman harus take a notes ya kalau misalnya SDGs itu ternyata penting loh dalam pengimplementasian di dunia hukum ini. Bener banget. Kayak kesamaan ya di institusi gitu. Oke. Nah teman-teman, itu tadi nih kisah perjalanan dari Kak Dia ini yang akhirnya bisa menorehkan prestasi yang keren banget buat FH Unair. Dan selalu ucapin terima kasih banyak untuk Kak Dia udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast hari ini. Aku benar-benar impress banget sama cerita Kak Dia ini, jujur, karena ternyata sekeren itu loh. Ada seluk beluknya juga, itu
Gacor banget. Oke teman-teman, segitu dulu podcast kita hari ini. Stay tune di On Air Lo selanjutnya, dan pantengin dan juga follow juga ya sosial media Eva Unair. Goodbye lo mates.